Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita udah masuk ke pertemuan 14. Ini untuk pertemuan 14 akan kakak record itu kita akan bahas etika aplikasi AI dalam berbagai bidang dan masa depan AI. Di sini kita akan belajar bagaimana atau sebelum kalian membuat AI, karena kan di sini udah pasti jurusan kalian kan komputer. Karena kakak nggak akan tahu kalian mungkin kedepannya akan berprofesi apa. Mungkin nanti di sini ada salah satunya akan menjadi kreator AI atau membuat AI. Jadi beberapa etika yang harus kalian perhatikan sebelum kalian membuat AI tersebut. Itu apakah mengancam manusia ataukah itu pure untuk membantu peran manusia, atau bahkan ada yang gara-gara AI peran manusia dalam pekerjaan tersebut hilang. Jadi mungkin ada beberapa etika yang harus kalian perhatikan. Oke? Di sini karena ini juga menyangkut dengan etika juga. Jadi ada AI yang memiliki kecerdasan mirip manusia dan mampu memahami serta belajar berbagai tugas secara mandiri. Nah, ini jadi dia bisa menggantikan peran manusia dalam bekerja atau mungkin beberapa pekerjaan yang dilakukan secara berulang. Itu ada namanya itu Artificial General Intelligence atau AGI. Terus ada AI yang lebih pintar dari manusia dalam semua aspek, termasuk kreativitas, pemecah masalah, dan pengambilan keputusan. Ini menurut kakak AI yang sedikit agak serem. Kenapa menurut kakak serem? Ini karena kalau udah lebih pintar dari manusia itu udah pasti dia bisa melakukan apa aja yang mungkin gak bisa dilakukan sama manusia. Sedangkan ya mungkin udah kebanyakan kita kemakan film ya, atau film tersebut itu juga untuk menggambarkan apa yang akan terjadi jika teknologi menguasai bumi. Nah, dari situ kita juga bisa belajar jika mereka lebih pintar dari kita, ya itu sesuatu yang bahaya. Jadi ya itulah perlunya kita belajar, terus belajar dan mengikuti perjalanan teknologi nih. Jangan sampai kita ketinggalan sama teknologi ini, karena kalau kita tidak pintar dari AI atau komputer ini, yaitu menjadi bencana buat diri kita sendiri atau bencana orang lain. Karena kita yang tidak mengerti ternyata asal buat. Nah, tadi yang karena tidak mengertinya tadi, tidak tahu etikanya tadi, kalian telah merusak bumi atau merusak hal-hal lainnya yang bisa mengancam bumi dan manusia. Kita lanjut. Hari ini itu udah pasti karena akan bahas etika dalam kecerdasan buatan, ada etika yang umum dan prinsip etika AI. Kemudian ada tren AI dalam berbagai bidang. Ada di kesehatan, keuangan, industri, dan manufaktur. Kemudian ada pendidikan, serta transportasi. Terus kita akan bahas Artificial General Intelligence dan Super AI. Nah, tadi hal yang menyeramkan tadi namanya Super AI atau Super Intelligence. Kenalnya lebih Super AI. Terus kita akan bahas dampak bias dalam algoritma AI dan konsekuensinya. Itu ada dampak positif dan dampak negatif. Jadi AI itu ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Terus jenis bias dan konsekuensi serta solusinya. Yang terakhir kita akan bahas evaluasi akhir dan prediksi masa depan AI. Jadi kita akan bahas perkembangan masa depan AI, tantangan AI, dan prediksi AI. Kita lanjut di sini. Nah, di sini tadi karena kakak udah bilang kita mungkin udah termakan
salah satu cerita dalam film. Jadi di sini etika ini digunakan. Jadi etika yang perlu diperhatikan. Ini tipe. Jika AI dalam fiksi ilmiah seperti Skynet di Terminator atau Jarvis di Iron Man itu muncul, itu bagaimana agar Skynet jangan sampai diciptakan, atau mungkin kalian nanti kedepannya bisa membuat robot AI. Kalian rancang sedemikian mungkin agar AI robot kalian itu tidak bisa belajar secara mandiri. Ya mungkin terlihat seperti super AI, tapi jangan sampai terlalu super AI. Karena ya pasti itu nanti akan belajar bagaimana. Mungkin dia nanti akan belajar caranya agar bisa lebih dari manusia dan lain-lain. Atau kalian bisa membuat Jarvis yang bisa membantu menolong manusia atau melindungi manusia, yaitu tadi ada di Iron Man. Ayo kita lanjut langsung aja. Etika dalam pencerdasan buatan atau AI. Ada beberapa isu, yaitu ada privacy data. AI sering memproses data pribadi. Ya tadi dia bisa, karena dia punya akses, dia bisa mengambil data secara semaunya dia, karena kan dia nggak tahu yang dia tahu hanya menyimpan data atau memproses data, sedangkan data tersebut bersifat pribadi. Karena privacy, ada juga beberapa orang yang tidak mau gambar wajahnya itu terpampang nyata di publik. Tetapi mungkin karena data proses yang disimpan oleh AI ini, ada yang mungkin iseng digunakan untuk hal yang negatif. Atau dari aplikasi kesehatan itu misalnya dia bisa menggunakan data pasien untuk digunakan tadi. Kan AI ini digunakan bisa untuk rekomendasi sistem kan. Rekomendasi sistem yang kita belajarin dari awal. Ya udah pasti dia akan memberikan data kita. Contoh nih ya. Mungkin data kita akan digunakan kepada aplikasi atau sesuatu produk yang tepat untuk data aplikasi kesehatan kita. Ada contohnya itu, yaitu dipakai untuk data kesehatan asuransi atau data-data kesehatan kita digunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau melakukan kejahatan yang lainnya. Itu juga termasuk sesuatu yang harus kita perhatikan dalam nanti kalau kalian membuat AI. Perhatikan, jangan sampai kalian menyalahgunakan privacy data manusia. Ya, karena yang memakai AI ini kan nanti kan manusia. Kemudian, bias algoritma. Karena bias, dia tidak bisa walaupun dia bias, dia bisa memperkuat bias rasial, gender, atau sosial dari data latih. Nah, dari data privacy tadi dia bisa memperkuatnya dengan cara itu tersebut. Ada transparansi dan akuntabilitas. Sulit memahami mengapa AI mengambil suatu keputusan. Dia nggak tahu ternyata data yang dia proses itu tadi tidak boleh disebar. Karena tadi tugas dia memproses data, dia akan tetap melakukan keputusan yang dia ambil berdasarkan perintah yang udah dijalankan atau perintah yang sudah ditetapkan di program dia. Tanggung jawab hukum. Nah, kalau misalnya tadi privacy data kita digunakan, yang bertanggung jawab siapa? Nah, itu salah satu etika yang perlu kita perhatikan sebelum kalian atau nanti kalian bisa membuat AI nanti. Misalnya, kalian bisa membuat chatbot. Jangan sampai kalian meminta user atau pengguna
untuk memberikan data-data lengkap agar bisa menggunakan chatbot kalian. Nanti kalau data tersebut bocor dari sistem kalian, yang mau disalahin siapa? Kalian mau disalahkan? Mau melakukan jalur hukum? Nah, itu yang perlu kalian perhatiin. Ya, kayak ini ada mobil otonom menabrak, siapa yang bertanggung jawab? Programmer kah? Pengguna? Atau produsen yang memasarkan mobil otonom tersebut? Kemudian ada prinsip etika AI, itu udah pasti harus adil. Jadi tidak boleh diskriminatif, misalnya gender perempuan dan gender laki-laki itu diskriminatif. Misalnya kalau kalian bikin chatbot laki-laki harus dijawab dengan logika, sedangkan kalau misalnya user perempuan harus dijawab secara emosional. Itu juga sudah termasuk kalian diskriminasi. Kemudian keselamatan itu tadi data dari user yang kalian menggunakan chatbot kalian atau robotik kalian atau AI yang kalian buat di kemudian hari itu harus aman. Entah itu datanya, tadi privacy itu ya data yang masuknya. Untuk aman tadi misalnya kalian bikin robot, pastikan itu aman, tidak melukai orang. Tadi kakak usulkan yaitu jangan sampai robot kalian bisa belajar mandiri atau belajar melalui pengalaman yang bisa dilakukan untuk belajar memperbaiki diri. Karena kalau dia sudah bisa memperbaiki diri, kalau dia ambil jalur mengambil keputusannya di jalur keputusan yang jelek, itu juga nanti akan merugikan semua orang atau merugikan kalian sendiri yang menciptakannya. Privacy, ya tadi data pengguna harus dilindungi. Kemudian ada keterbukaan atau transparansi. Jadi proses pengambilan keputusan oleh AI harus bisa dijelaskan. Kenapa si AI ini bisa menyebarkan data tersebut? Itu harus bisa dijelaskan sebelum AI itu atau produk AI kalian dipasarkan. Terus akuntabilitas. Jadi kalian tetap bisa menentukan atau kalian sendiri yang menciptakan bertanggung jawab atas hasil kerja AI, entah itu baik atau buruk. Itu harus kalian perhatiin. Kita lanjut, ada aplikasi AI dalam berbagai bidang, itu ada di kesehatan, dipakai di X-ray, di CT scan. Itu menggunakan CNN untuk mendeteksi kanker, penyakit baru, dan lain-lain. Atau penyakit yang ada di dalam tubuh kita, X-ray, scan. Kemudian ada di bidang transportasi, itu ada mobil otonom. Itu menggunakan deep learning untuk mengenali rambu jalan, penjalan kaki, dan mengatur kemudi. Di bidang pendidikan itu untuk rekomendasi pembelajaran atau merekomendasikan kurikulum. Secara tidak langsung kakak juga membuat RPS atau rencana pembelajaran studi. Ini untuk pengantar AI itu menggunakan chatbot edukatif atau ChatGPT. Dia bikin terstruktur dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Dia mengarahkan kakak, pertemuan 1 harus bahas apa, pertemuan 2 dan seterusnya, dan yang terakhir harus membahas etika. Itu untuk menyesuaikan materi belajar dengan gaya belajar siswa. Atau misalnya di bidang pendidikan ini dia merekomendasikan mahasiswa atau siswa yang belajar itu sesuai dengan kemampuan dari siswa tersebut. Jadi materi yang diberikan itu sesuai dengan kemampuan belajar si siswa tersebut. Terus di bidang pertanian, itu tadi mendeteksi penyakit tanaman atau prediksi cuaca. Ada juga yang mendeteksi mana buah yang matang atau buah yang tidak matang. Jadi kalau buahnya sudah matang, dia akan dipetik. Kalau belum matang, dia tidak akan dipetik. Itu juga salah satu contoh aplikasi di bidang pertanian. Jadi juga untuk membantu meningkatkan hasil panen. Kemudian di bidang keamanan cyber, bisa mendeteksi penipuan sistem artifisi.
Ini salah satu contoh dari deep learning juga, atau dia bisa mengenali pola serangan dan melindungi data. Kemudian ada bidang keuangan untuk mendeteksi transaksi curiga dan atau juga asisten virtual bank. Jadi bisa jadi chatbot dari untuk mengurangi atau menggantikan CS. Ya, kalau CS yang kita telepon memberikan jawaban langsung, kalau ini CS via chat doang. Ini dia menggunakan RNN dan LP membantu memproses permintaan pelanggan. Dan terakhir ada di bidang media dan hiburan seperti rekomendasi film, ada di filter wajah di media sosial yang kayak di IG, di TikTok. Itu salah satu yang sudah menggunakan AI juga. Kemudian kita akan bahas Artificial General Intelligence dan Super Intelligence atau Super AI. Pertama kita akan bahas AGI dulu, atau kecerdasan umum buatan. Dia ini tadi udah kakak jelasin di awal, dia mampu menyamai kemampuan intelektual manusia secara umum. Dia bisa belajar, memahami, dan menyelesaikan berbagai tugas seperti manusia, meskipun belum pernah dilatih secara spesifik pada tugas tersebut. Jadi dia belajar dari data yang diambil, yang dia pelajarin, untuk memahami dan menyelesaikan tugas di kemudian hari. Ciri-cirinya itu ada fleksibel, mampu berpikir lintas domain. Misalnya dia bisa membaca teks, kemudian diartikan sama dia, terus bermain catur dan memasak. Itu salah satu, misalnya dia tahu menu ini jadinya ini, misalnya bahan ini jadinya ini. Itu salah satu contoh. Mungkin nanti ada Artificial General Intelligence. Kemudian belajar mandiri. Dapat belajar dari pengalaman baru tanpa perlu program ulang. Ini bahaya. Karena kalau dia bisa belajar dari pengalaman, ya tadi udah kakak jelasin, kalau pengambilan keputusan dari sistem AI-nya itu dia pilih yang salah, maka yang akan terjadi ya hal-hal buruk. Jadi kalau nanti kalian bisa membuat AGI ini, perhatikan jangan sampai dia terlalu ya. Mungkin bisa belajar mandiri, tapi jangan terlalu belajar mandiri banget. Mungkin dia bisa belajar mandiri tapi di suatu hal saja. Misalnya dia tadinya robot memasak, jadi dia hanya bisa belajar dari bahan-bahan tertentu agar bisa menjadi menu baru misalnya. Jangan sampai kalian sistem untuk belajar mandiri untuk misalnya di luar dari ini tadi, robot masak tadi. Karena kan di memasak tadi ada kompor, ada apinya kan, ada pisau, atau hal-hal yang dianggap remeh tapi itu berbahaya. Misalnya kalau api, tadi kalau dia bisa belajar mandiri, ternyata kalau belajar mandiri saya tidak suka dengan tempat ini atau lelah dengan pekerjaan ini, mungkin dia akan membakar tempat itu. Atau mungkin dia tidak suka dengan pemiliknya, dia bisa menggunakan pisau. Kita tidak ada yang tahu. Tapi ini salah satu yang harus kalian pikirkan sebelum kalian membuat AGI ini. Jadi kalian harus bisa mensistemkan dia hanya belajar untuk memasak, atau tadi robot pembersih. Ya udah, robot pembersih digunakan untuk membersihkan rumah saja, tak dari nyapu, ngepel. Digunakan untuk hal itu saja. Dengan belajar mandiri, kalau misalnya dia belajar mandirinya gimana? Jalur ini ternyata kalau melewati jalur ini lebih cepat bersihnya, atau dia langsung melakukan secara manual. Habis nyapu dipel,
itu juga termasuk jadi belajar mandiri yang tadinya belum tersistem sama kalian. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia mempelajari ruangan atau kalian punya dokumen-dokumen pribadi, mungkin dia tadinya yang digunakan untuk men-scan lingkungan untuk membersihkan, dia bisa mencuri data. Itu jangan sampai kalian merancang robotik atau sistem AGI yang kalian bikin nanti itu terlalu belajar secara mandiri itu dalam banyak hal, tapi tentukan untuk satu hal saja. Kemudian ada transfer learning. Pengetahuan dari satu tugas bisa dipakai untuk menyelesaikan tugas lainnya. Jadi dia bisa misalnya dia sudah berhasil. Kalau kalian ingat yang di materi 13, dari dia berhasil dapat reward di proses simulation di gameplay, dia akan balik lagi ke atas. Itu di back propagation. Nah, itu juga salah satu dari transfer learning juga. Kemudian ada pemahaman konteks, mampu menangkap konteks sosial dan emosional layaknya manusia. Dan ini juga salah satu yang harus kalian perhatiin. Gunakan ilmu kalian untuk misalnya kalian untuk membuat AI nanti itu untuk hanya bisa memahami emosional manusia yang baik saja. Ya mungkin emang itu sulit. Tapi mungkin kayak emosional buruk manusia jangan digunakan untuk belajar mandiri tadi. Tiba-tiba misalnya robot bisa marah. Ada yang pernah kakak baca itu, dia itu robotnya itu lelah, jadi dia melakukan, kalau istilah tanda kutip ini ya, dia bunuh diri. Dia menjatuhkan, karena dia ada di lantai 2, dia menjatuhkan diri dari tangga supaya dia tidak melakukan pekerjaan tersebut lagi. Itu juga termasuk dia belajar mandiri loh, dari pembelajaran emosional manusia. Ini kita harus benar-benar hati-hati dengan apa yang nanti kalian ciptakan untuk AI atau teknologi ke depannya. Kemudian ada super intelligent atau super AI. Ini benar-benar sudah melampaui, atau kecerdasan buatan yang sudah melampaui kecerdasan manusia secara di semua aspek, dari kreativitas, pemecahan masalah, dan kemampuan sosial, serta bahkan intuisi. Ngerti nggak? Kalau intuisi tadi yang kita bisa memprediksi sesuatu yang sebenarnya tidak boleh. Kalau dalam Islam kita prediksi tadi, kayak misalnya prediksi kalau jalan sini akan ditabrak atau gimana-mana, itu sebenarnya tidak boleh kalau dalam Islam ya. Nah, ini ada super AI yang mengalahkan hal yang sudah pasti tidak boleh tuh tadi di Islam tadi. Gimana itu? Apalagi dia bisa lakukan kreativitasnya. Kalau kreativitasnya digunakan untuk hal yang baik, kayak misalnya di super AI ini digunakan untuk membuat film, membuat desain yang lebih baik daripada manusia, kayak membuat film yang edukatif, ya itu sah-sah aja, karena bisa mengurangi biaya produksi. Kalau di film itu kan biaya produksi yang menjadi hambatan produser film untuk membuat film. Kalau ternyata setelah dirinciin, kalau bikin begini ternyata menggunakan biaya produksi yang tinggi. Ya kalau dengan adanya super AI ini ya itu cukup membantu kan. Jadi untuk mengurangi biaya produksi film tadi. Ya tadi kakak jelasin di atas awal tadi. Gunakan ilmu kalian untuk bisa membuat super AI ini atau AGI itu tadi untuk bisa belajar mandiri juga bisa. Cuman usahakan dia hanya belajar satu hal saja. Kayak misalnya ya kalau misalnya di kreativitas film itu bisa
walaupun filmnya kreatif segala atau mungkin horor atau thriller yang dibuat oleh Super AI ini, usahakan dia hanya membuat saja, tidak mempelajari untuk di di kehidupan dia sebagai robotik atau sebagai AI. Ini tadi udah kakak jelasin. Ada Super AI yang digunakan itu salah satunya ya contoh ya secara fiksi. Itu ada Jarvis di Iron Man di filmnya. Itu kalau kalian lihat dari yang ditampilkan matanya si Iron Man untuk menjalankan sistem yang tidak terlihat. Dan jangan sampai seperti Skynet di film Terminator. Makanya tadi kakak jelasin, jangan sampai dia belajar mandiri untuk banyak hal. Tapi kalau emang fungsinya untuk membersihkan, ya udah untuk membersihkan. Memasak saja. Untuk membuat film, ya udah dia belajar mandiri untuk membuat film mana supaya misalnya film selanjutnya bisa sukses dengan biaya produksi yang lebih rendah. Itu yang mungkin harus kalian atau sedemikian rupa sistemnya hanya belajar satu sistem tersebut saja atau satu pengalaman tersebut saja. Untuk saat ini emang belum ada secara hipotesis dan teoretis. Terus belum ada sistem komputernya juga atau AI yang memiliki kecerdasan seperti ini. Emang belum ada. Tapi ya tadi ya etikanya atau mungkin pesan dari kakak sebagai yang memberikan pelajaran artificial intelligence ini, ya jangan sampai AI yang kalian bikin itu merugikan banyak orang. Oke, nah ini Stephen Hawking, Elon Musk, dan Nick Bostrom aja berpikir itu potensi bahaya eksistensial dan sangat dikhawatirkan. Kita lanjut. Ciri-ciri dari Super AI itu adalah lebih pintar dari manusia. Ini benar-benar gawat. Dia bisa banyak hal bisa dipelajari. Kalau tadi kalau bilang banyak halnya itu hanya mencakup kreativitas, pemecahan masalah, kemampuan sosial, dan intuisi hanya di satu pengalaman aja, di satu data informasi aja. Terus kemampuan analitis luas, karena dia mungkin bisa comot-comot data sana sini, dia bisa melakukan prediksi dan melakukan memberikan rekomendasi yang bagus. Jadi dia lebih akurat, lebih baik daripada manusia. Itu ya agak sedikit menakutkan sih. Terus pengembangan diri. Nah, atau recursive self-improvement, bisa memperbaiki dan meningkatkan dirinya sendiri tanpa campur tangan manusia. Kalau dia bisa melakukan pengembangan diri, jangan sampai mereka bisa upgrade atau update diri mereka itu secara manual. Nah, dari sini kalian juga bisa kan memberikan pekerjaan baru. Yang tadinya misalnya tadi ada lengan robotik, kalau mungkin nanti ada Super AI-nya, dia tadinya bisa belajar sendiri. Jangan sampai dia tadinya bisa menggantikan manusia. Misalnya dia tetap bisa misalnya dia bisa menemukan hal yang baru itu dengan persetujuan manusia dulu. Jangan dia recursive self-improvement sendiri. Tahu belajar mandiri tadi. Terus potensi keputusan global, bisa mengelola sistem skala global secara ekonomi, pemerintahan, keamanan dunia lebih efisien dari manusia. Ini juga bahaya. Bagaimana nanti dia jadi Skynet? Oke? Oh gitu, lanjut. Ada contohnya untuk di AGI ini lebih dekat ke Nero AI. Itu fokus pada satu tugas spesifik seperti Siri, Google Translate, dan ChatGPT. Nah, dia hanya fokus dalam satu tugas spesifik aja.
Misalnya dia menjawab informasi yang udah dia dapatkan aja, kalau nggak ada dia nggak akan memaksakan diri untuk menjawab kan kalau ChatGPT. Mohon maaf pasti nanti dia bilang ya udah ada kan kalau si Google Translate ChatGPT. Terus AGI ini mampu memenuhi berbagai tugas seperti manusia, itu belum bisa. Ya tadi dia robotik, jangan bisa semua hal atau melakukan benar-benar menggantikan para manusia tuh jangan. Atau super AI melampaui kemampuan manusia itu lebih lagi jangan. Kita lanjut lagi. Tantangannya itu untuk AGI dan super AI ini ada transfer learning umum, memori jangka panjang yang adaptif, terus kesadaran konteks dan tujuan, perencanaan multitahap, bertahap dari reasoning dan planning. Nah, untuk reasoning dan planning udah kita pelajarin di pertemuan awal. Terus ada stabilitas dan kontrol, kalau bisa tetap bisa dikontrol oleh manusia. Kalau bisa ya, ini secara pribadi dari kakak ya. Jadi tetap tantangannya terus akan ada. Terus efisiensi energi dan komputasi, ya kalau bisa juga dia ada energinya, tapi energinya terbatas. Walaupun dia bisa belajar sendiri, kalau tidak ada energinya dia tidak bisa melakukan melakukan hal yang selanjutnya kan. Terus etika algoritmik. Jadi bagaimana memastikan bahwa AGI belajar nilai-nilai universal, bukan bias dari data pelatihan. Jadi tadi ini masuk ke dalam etika algoritma tadi. Itu dia bisa tetap berada di titik benar. Jangan sampai dia belajar dari data pelatihan untuk hal yang salah. Itu juga termasuk tantangan. Tadi yang kakak ceritain ada robot di Korea. Itu dia lelah dengan pekerjaan dia di suatu dinas gitu. Dia mencoba menjatuhkan diri dari lantai 2. Itu juga termasuk dia udah belajar dari data pelatihan gitu. Resikonya itu ada resiko pengambil alihan kendali. Jangan sampai AI bertindak di luar batas manusia tadi. Yang kalau jelasin, kalau dia memasak ya memasak aja, membersih aja, dan membuat keputusan tanpa pengawasan. Itu kalau bisa ya tadi, kalau emang dia mau belajar memetik bahan misalnya, yaitu harus dari persetujuan si koki atau pemilik restoran atau manusia itu sendiri yang punya robotnya tersebut. Pengangguran massal ya karena tadi ada robotik chef memasak. Chef yang asli yang udah belajar sana sini untuk mendapatkan sertifikasi jadi tidak punya pekerjaan karena udah canggih sama si robot ini. Dia tidak perlu gaji, dia hanya mungkin charging aja mungkin. Yaitu juga salah satu resiko pengangguran. Ya tadi kalau bisa sebelum robotik ini bisa membuat menu baru, itu harus ada persetujuan dari si koki atau yang udah bersertifikasi ini. Dan jangan sampai nanti si robotik ini belajar dari data pelatihan persetujuan dari si koki untuk bisa melakukan pembuatan menu selanjutnya tanpa persetujuan chef. Atau mungkin tiba-tiba dia nemu ide yang tadi makanannya ini mungkin beracun, tapi kalau dimasak nggak beracun. Dia ide makan mentah ini ya udah disediain gitu aja ke pelanggan. Itu juga jadi resiko juga untuk pengambilan alih kendali tadi. Terus bias dan diskriminasi, mungkin dia tadi memperkuat bias sosial dari data pelatihan tanpa disadari. Tadi yang tadi kalau bilang, kalau yang cewek pakai emosional, kalau cowok dijawab di chat botnya itu dengan logika. Itu termasuk risiko diskriminasi. Kemudian dominasi kekuasaan oleh segelintir pihak. Ya kalau ada negara, ada korporasi yang membuat AI super ini, kalau misalnya mereka menyalahgunakannya
atau bisa memonopoli informasi dan kontrol. Jadi dengan ya kakak berharap sih tidak akan ada terjadi ini. Kemudian ada senjata otonom dan AI berbahaya. Ini kalau misalnya tadi ada juga robot digunakan untuk teknologi militer dan pengawasan tanpa regulasi. Ini kalau misalnya dia bisa belajar untuk melakukan hal yang salah, atau super AI-nya ini bisa diretas malah nanti menembak balik, wah itu berbahaya. Jangan sampai super AI kalian bisa diretas atau bisa diambil alih dari jarak jauh. Kehilangan privasi dan manipulasi. Banyak AI yang tadi baca data karena emang tugas dia untuk memproses data, dia asal proses data aja tanpa tahu kalau itu ternyata data privasi. Bahkan ada yang digunakan untuk memanipulasi preferensi manusia secara masif. Itu juga termasuk resiko dari adanya AI ini. Nggak hanya AGI dan super AI ya. Itu lebih tepatnya AI, seluruh AI. Contoh AI yang mendekati AGI adalah ChatGPT, ada GPT-4, terus Gemini punya Google DeepMind, penjelasannya nanti kalian baca sendiri. Terus ada Claude, dan ada Siri, Alexa, dan Google Assistant. Nah, dampak terhadap pekerjaan dan ekonomi. Kalau secara lapangan pekerjaan, dia bisa memberikan profesi baru. Itu ada analisis data, insinyur machine learning, dan teknisi robotik. Jadi kalau misalnya robotiknya rusak, ada teknisinya. Terus analisis data ini harus privasi atau enggak, itu profesi baru dan analisis data. Atau data ini bisa digunakan apa aja misalnya, tapi untuk hal yang baik ya. Jangan kalian bisa punya profesi baru tapi malah disalahgunakan. Dampak positifnya itu efisiensi operasional, produktivitas meningkat, inovasi layanan. Dampak negatifnya dari efisiensi tadi, hilangnya pekerjaan tradisional, terus kesenjangan keterampilan, dan potensi monopoli teknologi. Kita lanjut. Bias dalam algoritma AI dan konsekuensinya. Bias dalam AI muncul ketika data latih atau proses pengembangan sistem mencerminkan ketimpangan sosial atau asumsi yang tidak adil. Jenis bias data, ketidakseimbangan representasi data, serta bias algoritmik. Pilihan desain model yang menyebabkan diskriminasi. Konsekuensinya diskriminasi, contohnya diskriminasi dalam rekrutmen, ketidakadilan kredit dan asuransi. Yang tadi kan ada AI yang bisa membaca transaksi pemilik bank, pemilik akun bank. Dia yang tadi bisa dikasih reward sama dia, mungkin tadinya dikasih tidak. Itu tadi salah satu bias algoritma ini. Terus kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem AI. Ya kalau kita tadi datanya data kita tidak privacy dan segala macam, ya kita udah nggak percaya lagi kan untuk menggunakan apps tersebut dan lain-lain. Solusinya audit algoritma, transparansi model, dan pengawasan regulatif. Terus untuk evaluasi akhir dan prediksi masa depan AI, untuk perkembangan masa depan itu ada integrasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satunya tadi ada smart home. Terus ada peran AI dalam riset ilmiah. Ini cukup membantu untuk riset ilmiah dalam bentuk paper ya, jangan dalam bentuk real. Takutnya dia macam-macam. Kemunculan hukum dan etika baru untuk AI. Ya ini yang kita pelajarin hari ini. Terus tantangan yang harus diatasi adalah privasi data, keamanan cyber, dan keadilan akses teknologi. Itu prediksinya AI ini akan menjadi infrastruktur kunci global. Jangan sampai dia jadi penguasa global. Terus ada kolaborasi manusia AI akan semakin dalam. Jadi tadi robotik ini tetap bisa
melakukan belajar mandiri tapi dengan persetujuan persetujuan dari si pembuat robotik ini. Etika AI menjadi pusat pengambilan kebijakan. Jadi walaupun dengan adanya AI tetap kita harus membuat AI tersebut sesuai dengan aturan atau etika yang udah ditentukan. Peluangnya itu produktivitas meningkat. Lihat, karena ada otomatisasi pekerjaan rutin tadi. Kemudian ada inovasi industri, digunakan di industri 4.0, tapi sekarang udah ada kemungkinan ada 5.0. Kemudian solusi masalah global, AI membantu dalam krisis iklim, kesehatan global, dan pendidikan. Mungkin karena dia bisa memprediksi cuaca, dia bisa membantu manusia untuk bersiap untuk melakukan persiapan diri kalau terjadi iklim ekstrim. Tantangannya itu tadi pengangguran teknologi itu ya membuat menggantikan pekerjaan manusia. Kemudian ada AI super intelijen, ini tadi ketakutan AI menjadi terlalu pintar dan tak terkendali. Ini jangan sampai dia belajar mandiri, terlalu mandiri. Itu tantangannya. Terus ada keamanan, ketergantungan teknologi. Masyarakat menjadi tergantung dalam sistem AI tadi. Kalau kalian secara tidak langsung kalian kayak mengerjakan apa-apa itu nanya ke ChatGPT. Kalian tidak mau berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, tapi kalian nanya dulu ke ChatGPT. Atau sekarang malah kayak ada yang nanya mau beli ini beli itu, tanya dulu ChatGPT. Atau juga ya kalau secara kakak pribadi ya informasi mungkin yang cepat dan langsung kita dapatkan itu emang dari chatbot ini, dari Gemini, ChatGPT, Metaverse, Meta AI itu emang cepat. Tapi ya itu gara-gara itu juga kita jadi tergantungan sama teknologi. Tapi tetap sih kakak masih beberapa hal nyari di Google, karena kalau kalian perhatiin, perhatiin ada tulisan kecil di bawah, AI bisa saja melakukan kesalahan. Kalau kalian nih, ini kakak ini legend aja cari nih kalau kalian perhatiin di bawahnya nih, AI respond may include mistake. Makanya kakak kadang harus cek manual dulu apakah ini salah atau benar. Itu karena AI bisa aja merespon dengan kesalahan, membuat kesalahan. Oke, kita lanjut lagi. Keamanan dan penyalahgunaan, tantangannya juga yaitu sekarang ada deepfake, ada senjata otonom dan manipulasi informasi. Tadi contohnya deepfake tadi, dia bisa menggunakan wajah orang tersebut untuk membuat hal yang tidak dilakukannya. Itu juga termasuk sebuah tantangan dalam AI. Kesimpulan, seperti biasa, baca materi yang udah kakak share di Aidu. Ada opini masa depan yang mau kakak sampaikan di kesimpulan ini. AI dan super AI ini dapat membantu manusia menyelesaikan tantangan besar seperti perubahan iklim, penyakit global, dan kemiskinan. Mungkin nanti dengan adanya AI dengan super AI dan AI ini bisa membantu mengurangi data, atau bukan data aja,
Tapi orang-orang miskin di dunia ini mungkin dia bisa membuat planning yang baik dan bagus untuk secara personalisasi untuk setiap orang, agar orang tersebut tidak ada yang bilang kan miskin 7 keturunan kan. Itu mungkin nanti AGI atau Super AI ini memprediksi, misalnya sekarang mungkin dia tidak punya apa-apa, tapi dia diberikan planning misalnya untuk bekerja ini, terus menabung uang atau simpan uangnya di sini, mungkin itu nanti akan yang digunakan AGI dan Super AI ini untuk mengurangi angka kemiskinan. Atau mungkin dia karena bisa memprediksi cuaca, kalau misalnya nanti akan hujan lebat yang benar-benar lebat, mungkin dia akan memberikan peringatan untuk kita supaya membawa payung dan lain-lain. Atau kalau emang ada kemungkinan banjir, ya kita diminta untuk berada di tempat yang tinggi gitu kan. Itu mungkin ya salah satu optimisnya. Kalau pesimisnya, bisa menciptakan tidak kesetaraan sosial, konflik global, atau bahkan kehancuran umat manusia jika tidak dikendalikan dengan bijak. Jadi walaupun kalian bisa membuat AGI dan Super AI ini, gunakan secara adil prinsip yang tadi. Kalian balik lagi ke awal, ingat yang awal nih, prinsip ini: keadilan, keamanan, keselamatan, privasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Oke, karena semua materi pertemuan 14 ini udah kakak sampaikan, saya thank you juga yang udah ngikutin kakak selama 1 semester ini. Mungkin kalau kalian ingin belajar lebih dari yang kakak ajarin, mungkin kalian bisa explore sendiri. Kan ada YouTube, ada chatbot yang kalian bisa tanyakan sendiri. Itu yang mungkin salah satu yang akan kalian pelajarin untuk advance-nya AI. Tapi kakak pesan dari awal, dari sekarang, sebelum kalian menciptakan AI tersebut atau teknologi tersebut, jangan sampai itu merugikan kalian sendiri dan orang banyak. 여러분 덕분에 즐거운 시간이었어요. 다음에 또 봐요. Semoga kita ketemu lagi di semester berikutnya dengan mata kuliah yang bisa kakak kuasai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.